Kami melakukan penelusuran wilayah di sekitaran Kelurahan Paritokaya yang terletak di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kami melakukan penelusuran di Kelurahan Paritokaya karena teman sekelompok kami memberikan informasi tentang adanya masyarakat kurang mampu yang berada di Kelurahan Paritokaya. Setelah kami melakukan penelusuran, kami menemukan rumah keluarga Bapak Rian yang menarik perhatian kami. Kondisi lingkungan sekitar rumah Pak Rian terlihat ada perbedaan antara rumah yang ia miliki dengan rumah yang dimiliki oleh tetangga sekitarnya. Dikarenakan hanya rumah Pak Rian sendiri yang terlihat sangat memprihatinkan dan kumuh. Rumah-rumah yang terdiri di sekitaran rumah Pak Rian merupakan rumah yang telah berdiri secara permanen yang terbuat dari semen. Dan hanya rumah Pak Rian sendiri yang masih berdiri secara semi-permanen yang terbuat dari kayu, yang sudah terlihat keropos di segala sisi dan memiliki banyak tambalan pada atap sengnya. Dengan kondisi rumah yang mencolok bagi kami pun datang untuk menghampiri rumah tersebut. Rumah Bapak Rian terdiri dari hanya 2 ruangan, yaitu ruang tamu dan dapur. Kedua ruangan ini dipisahkan oleh sebuah sekat dinding. Di dalam rumah tersebut tidak terdapat kamar tidur. Kamar tidur memiliki sekat dinding yang memisahkan antara ruangan tersebut dengan ruang tamu yang langsung terhubung dengan dapur. Rumah ini tidak memiliki WC sendiri dan menggunakan WC di rumah keluarganya yang terletak bersebelahan dengan rumahnya, mungkin sekitaran 1-2 meter jaraknya. Kemudian untuk sumber air yang dipergunakan, keluarga Pak Rian menggunakan sumber air sumur dan air hujan hasil penampungan. Secara keseluruhan, rumah Pak Rian memiliki kondisi yang tidak layak untuk ditinggali. Rumahnya tersebut memiliki kondisi yang kumuh, memiliki atap seng yang penuh dengan tampalan, dan juga memiliki dinding serta lantai kayu yang sudah lapuk juga keropos di segala sisinya. Namun, saat ini rumah Pak Rian telah dirubuhkan dikarenakan mendapatkan bantuan bedah rumah. Bantuan yang diperoleh berupa uang bahan yang bisa diambil ke toko bangunan yang telah ditentukan, sebesar 20 juta rupiah. Uang bahan tersebut tidak bisa didapatkan secara sekaligus, namun bisa diambil secara bertahap. Tahap pertama yang bisa dikeluarkan sebesar 10 juta rupiah, 8.500.000 untuk tahap keduanya, dan sisa uang sebesar 2.500.000 adalah uang untuk membayar tukang yang bisa diambil jika kondisi rumah yang dibangun tersebut sudah selesai. Sehingga untuk membayar tukang di awal pembangunan menggunakan uang pribadi yang dimiliki oleh keluarga Rian. Hingga saat ini, pembangunan rumah yang dirubuhkan masih belum selesai dikarenakan kekurangannya dana. Sudah sekitar 2-3 bulan sejak rumah tersebut dirubuhkan, namun pembangunan masih terhenti. Meskipun keluarga Rian telah menerima uang bahan untuk pembangunan, ternyata jumlahnya tidak cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Dan saat ini, keluarga mereka pun masih menumpang di tempat keluarganya sampai proses pembangunan selesai. Ini WC-nya kali ya bang? Kamar tidur yang mana bang? Ini ya? Satu. Oh 2. Dapurnya? Ini Oh langsung bersebelahan gitu ya? di ruang tamu ya. Jadi kamar yang abang selesaikan dulu yang ini kali? Ini dong. Oh yang depan ya? Keluarga Rian telah melakukan berbagai banyak cara untuk menghemat pengeluaran. Termasuk Bapak Rian turut serta dalam proses pembangunan rumah untuk mengurangi biaya dan mempercepat prosesnya. Namun, upaya tersebut tidaklah cukup. Keadaan semakin memburuk ketika Bapak Rian semakin jarang pergi bekerja karena harus membantu pembangunan rumah. Sehingga keluarga Rian semakin kesulitan menutupi kekurangan dana untuk melanjutkan pembangunan rumah mereka. Keluarga Rian terdiri dari 4 orang anggota keluarga, yaitu Rian, 25 tahun, istrinya bernama Gita Fitra Pitaloka yang berusia 24 tahun, dan kedua anaknya yang masih berumur 4 tahun dan 1 tahun. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga ini hanya mengandalkan pemasukan dari Pak Rian saja sebesar 60.000 per harinya. Pak Rian sendiri memiliki pekerjaan sebagai buruh di warung Lamongan milik keluarganya. Dari uang 60.000 yang diterima, 40.000 akan diberikan kepada istrinya sebagai uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, seperti belanja kebutuhan dapur, jajan anak, dan juga kebutuhan lainnya. Sedangkan sisa uang 20.000 dipergunakan oleh Bapak Rian sebagai biaya bensin untuk pergi bekerja. Dalam kurun waktu sebulan, keluarga Rian menghabiskan 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Namun, saat mereka membeli gas, mereka tidak mampu membeli nasi sebagai lauk pauk dan memilih menggantinya dengan mie instan. Keterbatasan finansial membuat mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli beras. Ketika keluarga Rian membeli beras, mereka hanya mampu membeli sebanyak 1 kg saja dengan harga yang bervariasi, antara 11.000 hingga 12.000. Tergantung dari harga pasar yang berfluktuasi. Keterbatasan anggaran membuat kebutuhan sehari-hari keluarga ini menjadi lebih sulit. Keluarga Rian harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pendapatan dari Bapak Rian, karena ia harus fokus membantu dalam proses pembangunan kembali rumah mereka yang sebelumnya telah dirubuhkan untuk mendapatkan bantuan. Keluarga Rian hanya menerima bantuan bedah rumah dan tidak pernah menerima bantuan lain seperti BNT, BLT, PKH, dan sejenisnya. Bantuan bedah rumah ini diperoleh oleh informasi dari saudara Ibu Gita dan rekomendasi dari RT setempat. Meskipun telah memperoleh bantuan bedah rumah, keluarga Rian masih memerlukan dana pribadi untuk menyelesaikan proyek renovasi rumah mereka. Sayangnya, bantuan bedah rumah yang diterima tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan renovasi rumah mereka.
sehingga membuat keluarga Rian semakin kesulitan. Meskipun mereka bersyukur atas bantuan yang telah diberikan, keterbatasan dan sumber daya menyebabkan mereka sulit untuk merenovasi rumah mereka dengan baik. Keluarga Rian masih membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk memperbaiki kondisi hidup mereka yang saat ini penuh dengan keterbatasan dan kesulitan. Mereka berharap dapat mendapatkan bantuan yang lebih signifikan dan berkelanjutan untuk membantu memperbaiki kondisi hidup mereka dan masa depan keluarga mereka.